Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Amma ba'du. Ayah bunda bangga semuanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kitanya. Mulai dari kemudian nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesempatan untuk terus berbuat baik di usia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan tentunya kekal kebaikan itu dalam diri kita semuanya, kekal hidayah iman Islam itu dalam diri kita semuanya, hatta kemudian nanti insya Allah kita Allah khatamkan dari muka bumi ini dalam kondisi husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam tentunya kita senantiasa terus hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang insya Allah menjadi wasilah kita untuk bisa terus memupuk cinta dalam hati kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harapannya cinta itulah yang nanti akan berbuah menjadi rindu, dan cinta dan rindu ini yang menjadi bekal kita senantiasa mencintai baginda Rasulullah SAW, senantiasa istiqomah membersamainya, setia di jalan yang sudah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena ya bunda bangga semuanya, kita sebagai umat akhir zaman ini tidak punya bekal yang cukup untuk mencintai baginda Rasulullah SAW. Karena kebiasaannya, biasanya kan kata orang, cinta itu turun dari mana? Nah, dari mata ke hati, gitu ya. Cinta turun dari mata ke hati. Cuma masalahnya kalau memang cinta itu turun dari mata ke hati, kapan kemudian kita melihat, kapan mata kita melihat sosok baginda Rasulullah SAW? Kapan telinga kita mendengar merdunya suara baginda Rasulullah SAW? Kapan kemudian kita berkesempatan, berhalakoh, ya menerima kajian, menerima nasihat langsung dari baginda Rasulullah SAW? Tentu kita luput dari itu. Ya, kita tidak hidup bersama baginda Rasulullah SAW. Lantas kemudian bagaimana kita, apa modal kita untuk mencintai baginda Rasulullah SAW? Sosok yang tidak pernah kita lihat, sosok yang tidak pernah kita dengar suaranya, sosok yang belum pernah kemudian kita berkumpul dengannya. Lantas dari mana kita kemudian bisa pede bahwa kita bisa cinta dengan baginda Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita cara mencintai, ya cara mencintai walaupun belum pernah ketemu. Bagaimana kemudian Rasul mencontohkan kepada kita? Maka kalau belum pernah, kalau tidak bisa kita lihat, belum pernah kita lihat, tidak bisa kita dengar, belum pernah kita dengar, maka salah satu caranya untuk mencintai adalah dengan sering kita sebut-sebut. Sering kita sebut-sebut di lisan kita. Nah, maaf, ini suara saya nyampe nggak ya? Karena di saya tandanya sinyal saya sedang bermasalah gitu, keluar tanda dari laptopnya. Aman kira-kira? Kalau aman, jempolnya dong. Kalau aman, takutnya saya udah ngomong, tahu-taunya putus. Oh, aman ya, oke, alhamdulillah. Baik, Aman Ustaz. oke, alhamdulillah. Lantas bagaimana tadi? Maka dengan sering menyebut, ya dengan sering menyebut namanya, ya mengucapkan dengan lisan kita. Karena Rasulullah SAW ketika kemudian ada dalam satu hadis yang masyhur, kita mungkin sudah sering mendengarnya, ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, termasuk di situ ada Abu Bakar dan kawan-kawan, maka Rasulullah SAW tiba-tiba berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Lantas para sahabat waktu itu, termasuk Abu Bakar, menimpali gitu, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya engkau bisa rindu dengan kami, sedangkan kami ada di sini bersamamu? Kok bisa masih rindu ya Rasulullah? Kami ada ini dekat. Maka Rasulullah SAW menjawab, kalian bukan saudaraku.
Nah, sahabat sekelas Abu Bakar ketika dikatakan sama Rasulullah SAW bahwa dia bukan saudaranya Rasulullah, maka dia akan panik gitu. Panik. Ya Rasulullah, kok bisanya kami bukan kau anggap sebagai saudaramu, lantas kami ini siapa? Kalau kami ini bukan saudaramu, lantas kami ini siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, kalian ini adalah sahabatku. Kalian ini sahabatku. Lantas Abu Bakar bertanya, kalau begitu siapa saudaramu? Kalau begitu siapa orang-orang yang beruntung, yang bisa membuat engkau murung, yang bisa membuat engkau rindu, yang kau sebut dengan saudaramu, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang hidup setelahku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, tidak pernah mendengarkanku dari lisanku langsung. Mereka yang tidak pernah hidup denganku, tapi mereka mencintaiku dan mereka beriman kepadaku. Maka aku sangat rindu dengan mereka karena mereka lah saudara-saudaraku. Maka ibu maka semuanya, Rasulullah SAW saking cinta dan rindunya kepada kita, sering menyebut-nyebut kita, hatta kemudian ketika baginda Rasulullah SAW wafat, yang terucap terakhir dari kalimat dari lisannya Rasulullah itu siapa? Kita, ummati, ummati, ummati. Sampai kemudian akhir hayat beliau. Yang keluar dari lisannya, yang tersebut-sebut itu masih kemudian ummati, ummati, ummati. Maka yang pertama tentunya kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang disebut kepada rombongan saudara-saudaranya baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, mari kita belajar dari bagaimana Rasulullah SAW mencintai kita walaupun tak pernah jumpa dengan kita. Layaknya kita tak pernah jumpa dengan Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan sering-sering menyebut. Bagaimana cara menyebutnya? Seringlah berkirim salawat, berkirim salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian disebut namanya, kedengaran sama kita disebut namanya, maka jangan pelit kita untuk mengirimkan salawat, berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu yang menjadi wasilah kemudian tumbuh cinta dan berbuah rindu, dan cinta dan rindu ini yang menjadi bekal kita untuk istiqomah membersamai apa yang sudah diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk menjadi umat baginda Rasulullah SAW di tahun 2026 ini nggak gampang, ya nggak gampang untuk jadi umat Rasul tuh hari ini tuh nggak gampang Bapak Ibu, ya nggak gampang. Begitu banyak godaannya, ya begitu banyak cobaannya, begitu banyak rintangannya. Maka bersyukurlah kita ketika Allah kemudian masih memilih kita untuk istiqomah. Ya, tadi sesuai judul poster kita kan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bersyukurlah kita masih Allah kumpulkan dengan lingkungan baik, Bapak Ibu. Bersyukurlah kita hari ini Allah masih masukkan kita ke WA group yang mana isi WA grupnya itu adalah kebaikan. Yang mana isi WA grupnya itu adalah reminder mengingatkan kita selalu untuk melakukan kebaikan-kebaikan termasuk untuk istiqomah ikuti kajian. Bersyukur Bapak Ibu, jangan kesal dengan CS kalau nge-WA mulu ya. Jangan. Bersyukurlah, bersyukur Bapak Ibu. Karena itu rezeki, rezeki yang sangat mahal. Innallaha idza habba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya Allah ketika kemudian menunjukkan rasa cintanya atau ciri-ciri seorang hamba Allah sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ista'malahu, dipakai sama Allah, dia dalam kebaikan, disibukkan dalam kebaikan. Itu ciri-cirinya Bapak Ibu, bukan dikasih duit banyak, bukan dikasih jabatan tinggi, bukan dikasih follower rame, bukan. Bukan itu ciri-ciri kemudian seorang hamba itu dicintai oleh Allah. Ciri-ciri hamba Allah itu dicintai olehnya, siapa itu hamba Allah? Kita nih. Ciri-ciri kita nih sedang dicintai oleh Allah, itu bukan dikasih uang banyak sama Allah. Kalau dikasih uang banyak, korun juga dikasih uang banyak sama Allah. Korun tuh dikasih uang kurang banyak apa? Uang korun dikasih. Sampai kemudian dalam riwayatnya, gembok harta korun itu Bapak Ibu, baru bisa diangkat kalau 4 orang algojo ngangkatnya. Itu gemboknya. Apa kabar dengan kuncinya? Gimana ceritanya juga dengan pintunya? Nggak mungkin pintunya 2 kali 2. Nggak mungkin tingginya 3 meter, lebarnya 1,5. Nggak mungkin Bapak Ibu pintunya. Kalau gemboknya aja 4 orang baru bisa ngangkat. Nah, kurang banyak apa itu harta si korun? Orang sampai hari ini masih dicari-cari hartanya. Nggak habis-habis. Di seluruh penjuru dunia
Orang masih sibuk nyari harta korun, saking banyaknya. Tapi apakah itu ciri-ciri Allah mencintai korun? Enggak, enggak, enggak. Justru harta itu yang membuat Allah murka dengan korun. Bukan juga dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan yang tinggi, Fir'aun, ya, Fir'aun juga dikasih kekuasaan yang tinggi oleh Allah. Tapi apakah itu ciri-cirinya Allah mencintai Firaun? Justru karena kekuasaan itulah yang membuat Firaun lenyap jadikan teri, ya kan? Maka Bapak Ibu, lantas apa? Apa ciri-cirinya kita hamba Allah ini sedang dicintai olehnya? Istamalahu, dipakai sama Allah kita dalam kebaikan. Tuh, salah satu ciri-cirinya dalam kehidupan kita hari ini adalah dikumpulkan dengan orang-orang baik, dimasukkan ke WA grup, isi WA grupnya kebaikan, panggilan untuk kebaikan, mengingatkan untuk kajian, mengingatkan untuk sedekah, mengingatkan untuk hal-hal baik lainnya. Itu buktinya Allah sedang pakai kita. Dan nggak semua orang dipakai sama Allah. Buktinya, dari sekian berapa ribu database. Coba saya tanya, mana sih CS, siapa yang bisa jawab? Inka mungkin ya, Inka ada admin? Berapa ribu database orang tua asuh kita hari ini? Berapa? Ada 50.000? Atau yang aktif, yang aktif gitu. Ada berapa ribu? 3.000? 5.000? 6.000? Siapa yang bisa jawab? CS? Nggak usah presisi, perkiraan aja. Berapa? Ada 3.000? Ada 5.000? Ada? Oke. 35.000 database. Nah, 35.000 Bapak Ibu. 35.000 yang hari ini dikontak oleh CS untuk ngajak menyimak kalamullah, untuk ngajak kajian. Yang hadir 168, dikurangi saya 167, ya kan? Dikurangi CS, ya anggaplah 160, atau paling 150. 150 Bapak Ibu. Maka 150 lah yang kemudian Allah izinkan. Allah izinkan untuk apa? Allah izinkan untuk bisa duduk manis, buka laptop atau buka handphone, klik link Zoom, dengarkan kajian dengan seksama. Nah, saya tanya, buka handphone gampang nggak? Membuka handphone gitu, ngaktifin handphone, buka, set, gampang? Gampang? Gampang ya? Gampang banget. Gampang banget, cuman klik, set, masukin passwordnya, bahkan beberapa nggak pakai password, langsung kebuka gitu. Oke, ngeklik link Zoom-nya, gampang nggak? Gampang, ya kan? Duduk manis, dengerin di depan handphone gitu. Gampang? Gampang, gampang. Nggak ada yang susah, betul ya? Nggak ada yang susah. Bahkan sambil tiduran bisa nggak? Saya rasa masih ada nih yang sambil tiduran, apalagi yang nggak hidup kameranya kan. Bisa jadi sambil tiduran, mungkin istirahat, masih lelah, tapi pengen kemudian apa namanya, mendengarkan kajian gitu. Termasuk yang off cam ya Ustadz. Iya, termasuk. Yang masuk di Zoom ini kan 170, naik dikit ya. Gampang Bapak Ibu, gampang banget. Pertanyaannya, gampang tapi kenapa nggak semuanya bisa? Gampang tapi kenapa nggak semuanya bisa? Kenapa nggak semua yang dapat WA dari CS pagi ini bisa? Simple. Nggak diizinkan sama Allah, selesai. Apapun alasannya. Lagi sakit, Ustadz. Ya udah, berarti lagi nggak diizinkan sama Allah. Apalah. Lah, habis kuotanya, Ustadz. Nah, nggak diizinkan sama Allah. Apapun. Intinya nggak diizinkan oleh Allah, Bapak Ibu. Karena kalau dibilang lagi masak, Ustadz. Ada tadi yang lagi masak, bisa kok ikut. Lagi sakit, Pak Ustadz. Lah, kalau sakit sambil tiduran, ada kok yang sambil tiduran bisa ikut. Habis kuotanya Pak Ustadz. Nah, bisa kok nebeng ke tetangga atau cari masjid yang ada wifi-nya. Intinya mah nggak diizinkan. Nggak diizinkan sama Allah. Nah, kita hari ini yang diizinkan sama Allah, masih diizinkan sama Allah. Itulah tanda-tandanya Allah masih mencintai kita. Tuh Bapak Ibu. Nggak Allah pandang kemudian duitnya berapa, nggak Allah pandang hartanya, nggak Allah pandang kuasanya.
nggak Allah pandang apa-apanya, tapi kemudian Allah izinkan berbuat baik, itulah ciri-cirinya masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo bunda bangga semuanya, mudah-mudahan cintanya Allah kekal abadi dalam diri kita sampai kita nanti dihadiahi masuk kepada surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu. Judul kajian kita hari ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus sub headline-nya, sub judulnya apa tadi? Sedekah. Oh, sedekah pintu VIP untuk pulang ke haribaan Allah. Ya, Pak Bu, kita nih, kita nih di dunia ini selama-lamanya atau sementara. Kita tuh memang orang dunia atau orang yang lagi merantau di dunia. Asal usul kita nih emang aslinya orang dunia atau yang lagi merantau aja ke dunia nih Pak, Bu. Lagi merantau. Lagi merantau. Ya nggak? Lagi merantau kita nih. Anak perantauan semua kita nih. Kenapa? Kok dibilang merantau? Karena ketika Allah mematikan kita, itu dipanggilnya panggilan pulang, bukan panggilan mati. Dipanggil pulang. Kayak ibu manggil anaknya yang udah kelamaan main. Pulanglah kau, woi. Sama. Allah tuh ketika kemudian mematikan kita, ya mematikan kita, nggak selesai. Kenapa? Karena panggilan mati itu panggilan pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'. Ustadz orang Medan ya? Oh iya, Vivi Rais. Iya Bu. Oh baru tahu Ibu. Saya orang Medan. Batak Tulen. Bapak saya Nasution, emak saya Lubis. Jadi Tulen Bu. Lunas saya, Lubis Nasution. Kontan, cash, tanpa kredit, lunas, Lubis Nasution. Emak Lubis, Bapak Nasution. Baik. Tapi mau semedan-medannya saya, tetap saya akan pulang ke hariban Allah. Ya. Apa tadi? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji. Irji itu apa? Gini loh. Apa arti irji itu Ustaz? Kalau dalam bahasa Indonesia itu gimana memaknainya? Itu kan bahasa Arab Ustaz. Irji. Nih, ibu pernah enggak anaknya lagi main, terus ibu cariin. Begitu nampak anaknya, ibu bilang begini, "Hei, Ucok, pulanglah." Gitu. Kalau saya dulu begitu, emak saya. Karena saya itu tinggal di kampung. Saya itu tinggal di kampung. Dulu mandinya saya, mandi ngapain semua, nyuci piring segala macam itu ke sungai Bapak Ibu. Ke sungai itu. Nah, karena kami di kampung, emak saya itu efektif kalau nyuruh saya pulang. Kalau saya udah kelamaan mandi di sungai, efektif. Gimana efektifnya? Dia narik napas panjang-panjang. Yude, pulang! Nah, gitu. Karena kami di kampung, ya nggak? Karena kami di kampung, menggema suaranya. Makanya suara saya kencang. Karena saya jawab. Saya jawab dari sungai itu. Apa saya jawab? Iya, Mak. Gitulah kira-kira. Nah, So, ibu-ibu pernah nggak nyuruh anaknya pulang? Ucap, pulang, pulang, pulang. Udah lama kau main, udah kelamaan. Pulang, pulang. Nah, nah, itulah arti irji. Sama irji'i ila rabbi. Irji'i. Jadi irji itu apa? Allah lagi bilang apa? Ya hambaku pulanglah, pulang. Udah selesai merantaunya, pulang. Nah, pulang, pulang. Udah selesai merantaunya, pulanglah. Itulah artinya bahwa kita bukan orang dunia. Kita ini orang akhirat, Pak Bu. Disuruh pulang. Karena kalau kita bukan orang akhirat, nggak mungkin disuruh sama Allah pulang. Pasti disuruhnya, pergilah. Izhabu ilal akhirah. Pergilah kau ke akhirat sana. Itu paling. Nggak akan dibilang pulang. Tapi akan dibilang izhabu, pergilah. Merantaulah kau ke akhirat, kan gitu. Tapi nggak begitu Allah memerintahkannya, memanggilnya. Allah manggilnya pulang. Nah, ketika nanti kita sudah pulang, ketika nanti kita sudah pulang, Bapak Ibu, kita pengen jadi golongan orang pulang dari rantau yang gimana? Orang yang pulang dari perantauan dalam kondisi happy, gembira,
bersuka cita saking rindunya dengan kampung halaman, atau orang yang pulang dalam kondisi takut, kondisi was-was, bahkan penuh dengan penyesalan, kita mau milih yang mana? Happy, oke. Iyalah, pengen kita happy. Kita pengen pulang nanti dalam kondisi happy. Sebagaimana panggilan dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, pulanglah dalam kondisi rodiyatan mardiyah. Rodiyatan mardiyah itu maksudnya apa Bapak Ibu? Penuh dengan sukacita, saling ridho, saling rindu. Kita rindu, Allah juga rindu sama kita. Maka kita pulang dalam kondisi penuh dengan kerinduan mau ketemu dengan Allah. Begitu juga Allah yang menunggu kita penuh dengan kerinduan ingin ketemu dengan hamba terbaiknya. Itu maksudnya rodiyatan mardiyah. Begitu ketika ketemu nanti, apa kata Allah ketika udah sampai di kampung halaman? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu udah nyampe, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu udah nyampe kampung halaman, apa kata Allah? Udah, masuklah ke golongan hambaku, golongan keluargaku, fadkhuli jannati. Masuklah ke surgaku, masuklah ke rumah terbaik, tempat terbaik yang sudah aku sediakan kepadamu, kata Allah. Itu. Kita pengen seperti itu, betul nggak? Iya. Tapi masalahnya ada orang yang penuh dengan penyesalan, takut, bahkan pengen balik lagi ke dunia, pengen balik lagi merantau. Saking takutnya pulang. Nauzubillah. Nauzubillah. Siapa itu? Coba kita buka surat Al-Munafikun ayat 10. Coba Zaki mungkin bisa dibantu. Al-Munafikun ayat 10. Lihat ya. Allah pun narok ayatnya itu di surat apa? Surat Al-Munafikun. Hmm. Al-Munafikun inilah yang harus kita jauh-jauhkan karakternya dari diri kita Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Al-Munafikun nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah. Kapan waktunya ya Allah menginfakkan itu? Sebelum mati, kata Allah. Sebelum kau mati. Berarti kalau sebelum mati itu kapan, Bu? Close share screen-nya dulu. Standby kan aja nanti buka lagi. Sementara close. Kapan sebelum mati itu, Bu? Pak? Sekarang. Betul ya? Sekarang. Lah nanti lah Ustadz. Kan nanti masih hidup. Emang iya? Emang iya nanti masih hidup? Kapan nantinya itu masih hidup? Siapa yang bisa menjamin setelah silat otak ini selesai masih hidup? Anggaplah selesainya sekarang udah jam berapa sekarang? Jam 6 sekarang. Anggaplah nanti sama sesi tanya jawab mungkin sampai setengah 7. Nah, siapa yang masih bisa jamin setengah 7 masih hidup? Ayo. Tak ada. Tak ada. Nah, Allah sampaikan di surat Al-Munafikun ayat 10 itu, apa yang Allah sampaikan di situ? Sedekahkanlah sebagian dari apa yang kami berikan. Ingat ya Bapak Ibu, sebagian dari apa yang kami berikan itu tuh bukan melulu duit. Jangan dikira bersedekah itu hanya dengan duit. No, no, no. Ada enggak kata-kata duit di kalimat tadi? Nah, coba share screen lagi. Enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada kata-kata duit di situ. Enggak ada kemudian kata Allah di situ, infakkanlah sebagian dari duit yang kami kasih. Enggak. Kata Allah di situ, wa anfiqu mimma razaqnakum. Mimma. Min itu dari ma. Ma itu ala kulli syai'. Nah, itulah artinya kira-kira. Ma itu apa? Ala kulli syai'. Apapun yang Allah kasih, apapun yang datang dari sisinya Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Apapun. Kami kasih kau kesehatan, kata Allah. Maka infakkan kesehatanmu itu di jalan Allah untuk bantu orang.
Gunakan kesehatan itu untuk bantu orang. Kami beri engkau rezeki ilmu, maka berikan ilmu itu lagi untuk bantu orang. Kami beri kau kekuasaan, kata Allah, maka gunakan kekuasaanmu itu untuk bantu orang. Kami beri kau follower yang banyak, maka gunakan followermu itu untuk bantu orang. Kamu harta yang banyak dalam bentuk duit, maka berikan kemudian duit itu untuk bantu orang. Oh, kami berikan kau harta dalam bentuk mobil yang banyak. Cukup mobil satu buat kau, sisanya kasih ke masjid biar masjid punya mobil operasional. Kasih ke pondok-pondok biar pondok-pondok punya mobil untuk antar jemput santrinya dan seterusnya. Kami beri engkau harta, motor, cukup satu ya motor, jangan sampai 10 motor di rumah. Satu yang dipakai, 9 lagi dipanasin doang. Semuanya Bapak Ibu, ini bukan perkaranya, duit. Dan kapan? Min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Lakukanlah itu kata Allah sebelum engkau kemudian mati. Nah, coba kita lihat di sini. Oke, close share screen-nya dulu. Standby aja, nanti akan buka lagi. Kita lihat di sini. Ketika Allah menunjukkan waktu kapan, maka Allah menggunakan parameternya di situ apa? Sebelum mati. Kenapa? Kan Allah bisa aja membuat parameternya sebelum engkau berusia 60 misalkan. Kan bisa aja. Atau sebelum engkau bangkrut misalkan. Kan bisa aja. Tapi kenapa kemudian Allah gunakan di situ parameter waktunya sebelum engkau mati? Kenapa Bapak Ibu? Rahasianya adalah karena kita tidak ada yang tahu satupun kapan kita mati. Karena kita nggak tahu kapan kita mati, maka kita nggak tahu kapan batasan sebelumnya itu. Karena kita nggak tahu, maka kita lakukan itu setiap saat. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak tahu kapan kita mati. Maka kita lakukan itu setiap saat karena kita nggak tahu kapan kita mati. Nah, ketika kita lakukan itu setiap saat, itulah keinginannya Allah agar apa? Agar kita irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Biar kita bisa pulang suatu saat sesaat nanti kita mati, bisa pulangnya dalam kondisi husnul khatimah, bisa pulangnya dalam kondisi radiyatan mardiyah. Kenapa? Karena kita senantiasa berbuat baik, karena kita nggak tahu kapan matinya. Coba kalau Allah bilang parameter waktunya, misal kata Allah, infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum usiamu 60 tahun. Ah, misalkan kalau begitu kata Allah, apa yang terjadi sama kita? Apa yang terjadi sama kita di usia 1 sampai 59 tahun? Pelit kita pasti. Pelit. Kenapa? Karena kita bilang nantilah setahun terakhir baru aku gila-gilaan sedekahnya. Pasti begitu. Pada saat usia kita 59 tahun, kita tengok ada orang kesusahan, padahal kita punya duit, nggak bakal kita kasih. Kenapa? Karena kita tahu kita masih punya waktu setahun lagi. Maka cuman berapa tahun kita berbuat baik? Setahun terakhir. Itulah rahasianya. Jadi bukan justru karena Allah tuh sayang banget sama kita, maka dikasih parameternya sebelum kau mati ya, kata Allah. Nah, tinggal di kita kan, oh kapan aku mati ya? Waduh nggak tahu. Bisa sekarang, bisa bentar lagi, bisa besok. Kalau begitu, sekarang dah, sekarang. Itulah kenapa Rasulullah SAW ketika selesai sholat asar di suatu waktu, dan Rasulullah SAW kemudian ingat ada 5 dirham di bawah bantalnya yang belum kemudian dia sedekahkan. Begitu selesai sholat asar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Rasulullah berdiam diri berzikir, ini enggak, langsung berdiri, terburu-buru, tergesa-gesa masuk ke kamarnya, ke rumahnya, sampai kemudian Bunda Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan kau? Kok takut sekali, kok buru-buru sekali, kok wajahnya panik? Maka Rasul menjawab, aku ingat Aisyah, aku teringat bahwa masih ada 5 dirham di bawah bantalku. Dan aku takut sebelum sempat aku sedekahkan itu ke orang yang membutuhkan, aku mati. Apa nanti kata Allah ketika ditanya? Tuh, itu maksudnya tuh. Karena Rasul pun nggak tahu kapan Rasul mati. Jadi kapan Bapak Ibu? Sekarang. Enggak lah ya Beben, aku nunggu hari Jumat. Soalnya hari Jumat itu kan hari dengan penuh keberkahan ya Beben. Masih hidup enggak hari Jumat? Itu masalahnya.
Tapi kan nanti hari Jumat pengen sedekah lagi ya Beben. Ya Mbok kalau masih hidup ya sedekah lagi aja. Masalahnya ya Beben, budgetku seminggu itu sedekahnya cuma 50.000. Kalau aku transfer ke siapa? Ke Ustazah Alia hari Senin, habis duitku. Nggak ada lagi yang bisa ku sedekahkan hari Jumat. Ya udah hari Selasa Ibu sedekahnya apa? Sedekah kuota. Apa itu sedekah kuota? Poster yang dikirim sama Ustazah Alia, kirim lagi di WA statusnya, kirimkan lagi kemana-mana. Udah itu adalah sedekahnya. Hari Rabu sampai Ben, itu lagi kayak gitu lagi. Hari Kamis sampai Ben kayak gitu lagi. Kayak gitu ya terus. Kalau memang cuma budgetnya 50.000. Nah, hari Jumat, mulai dari pagi sampai sore, sebar terus. Pokoknya WA status ibu isinya tentang panggilan kebaikan aja. Itu juga sedekah. Ketemu sama orang, ketemu sama tetangga di tukang sayur, sedekah lagi, sedekah apa? Sedekah suara. Jeng, udah tahu belum ada masjid Muslim namanya? Belum? Aku tuh Minggu pagi kenapa telat mulu ke tukang sayur? Karena ikut kajian, ada silat ota namanya. Sama Ustadz Beben. Ustadznya baik. Amin. Boleh dong doa. Orang Medan. Cuma memang suaranya kenceng. Jadi kalau dengerinnya volume jangan dikencengin volume HP-nya. Bisa serumah kedengeran. Itu juga sedekah. Sedekah itu Bapak Ibu. Gitu loh. Ini jangan kemudian Senin sampai Kamis vakum, nggak ada kabar. Hari Jumat baru tiba-tiba sedekah. Baik, memang udah bagus itu. Cuman kalau nggak hidup lagi sampai Jumat, macam mana? Kayak mana Bapak Ibu? Senin di WA sama Ustazah Alia, dibaca doang. Selasa dibaca doang. Rabu dibaca doang. Kamis dibaca doang. Jumat baru kemudian kirim bukti transfer. Alhamdulillah. Tapi tidak begitu caranya. Every day. Dan ingat, sedekah itu tidak hanya tentang duit. Coba gini deh, udah berapa orang yang ibu kenalkan Masjid Muslim Milioner? Udah berapa orang yang ibu kenalkan Gerakan Gizi Santri? Udah ke berapa orang ibu ceritakan tentang program-program kebaikan yang ada di Masjid Muslim Milioner? Itu juga bagian dari sedekah. Sedekah informasi, sedekah lisan, sedekah suara, sedekah pita suara, sedekah waktu. Karena waktu yang Allah kasih, kita gunakan sebagian untuk mensyiarkan program-program masjidnya Allah. Kata Allah, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa kemudian yang lebih baik perkataannya? Siapa yang lebih baik percakapannya melainkan orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah. Itulah yang orang-orang yang lebih baik perkataannya, itulah orang-orang yang lebih baik percakapannya. Dan Bapak Ibu, man dalla ala khairan falahu ajrun misla fa'ilihi. Ini sabda baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada suatu kebaikan, mandalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, falahu ajrun misla fa'ilihi. Maka baginya balasan kebaikan seperti orang yang tadi berbuat kebaikan itu. Contoh, Ibu Evi di sini mengajak Ibu Nuri. Ibu Evi ngajak Bu Nuri, ketemu misalkan anggaplah ini tetangga ya, ketemu tadi di tukang sayur, bilang ke Bu Nuri udah tahu belum Masjid Muslim Milioner? Belum pernah dengar Oh saya mah udah berapa tahun terakhir. Oh, kok baru cerita sekarang? Iya, makanya barusan dari Silat Ota saya dapat kajian katanya harus berbagi. Makanya saya berbagi ini. Apa itu Masjid Muslim Milioner? Begini, 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 begini. Oh, gitu ya. Iya, Bapak, Ibu. Aku pengen deh ikut sedekah ke sana. Misal, sedekah Bu Nuri ke GGS Gerakan Gizi Santri. Maka Bu Evi dapat balasan sama dengan balasan ke Bu Nuri yang melakukan kebaikan itu. Begitu. Makanya kalaulah kita nggak masuk surga, kita yang kebangetan. Bukan Allah yang nggak sayang, kita yang kebangetan. Kenapa? Cara untuk masuk surga itu udah banyak dan gampang. Coba, ngajak orang sedekah. Orang itu sedekah. Lah kita dapat pahala persis seperti sedekah. Padahal kita nggak sedekah harta. Nah, maka kalau masih ada di antara kita nih yang nanti nggak masuk surga, stop, jangan nyalain Allah. Banyak udah. Udah kepalang banyak caranya dikasih Allah agar kita bisa masuk surga. Nah, oke, masuk lagi ke ayat tadi. Biar paham betul kita ayatnya kan. Buka lagi ayatnya.
Jadi kapan Bapak Ibu? Hari Jumat apa sekarang? Belum Kapan? baca. Kapan? Belum Jumat baca. apa sekarang? Sekarang. Lagian begini loh, saya tuh ya dalam melatih diri saya bersedekah. Saya masih ingat dulu tuh, saya punya uang 100.000. Terus saya ke pom bensin, Bapak Ibu. Waktu itu saya melatih diri saya untuk sedekah sebelum subuh. Jadi pokoknya setiap setiap mau ke masjid subuh saya bawa bawa duit gitu. Melatih otot, melatih diri saya untuk betul-betul sedekah sebelum subuh. Hatta kemudian jadi kebaikan gitu. Nah, cuman saya memang duitnya enggak banyak. Saya di posisi duit enggak banyak. Gimana caranya? Saya punya duit 100.000. Saya ke pom bensin. Sampai di pom bensin saya bilang sama akangnya, "Kang, tukar dong 2.000-an. Tukar dong 2.000-an." Ditukar tuh 2.000-an. Ditukar 100.000 ditukar 2.000-an. Jadi berapa? 50 lembar. Yang tadinya selembar jadi 50 lembar. Udah tuh, saya taruh di kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng dekat pintu yang tempat saya lewat ke masjid setiap pagi. Maka setiap pagi ambil 2.000 set, pagi 2.000 set. Melatih otot, duit belum banyak. Tapi jangan kemudian kalah pinter, kan Allah udah kasih akal. Ya wes, saya bagi. Gitu loh, saya bagi. Untuk melatih otot itu. Karena saya nggak tahu kapan saya mati. Bisa subuh sekarang, bisa subuh besok, bisa subuh 2 hari lagi. Ya kan? Nah, begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam hal apa? Dalam rangka kemudian melatih diri kita untuk terus berbuat baik. Oke, kita balik lagi ke ayatnya. Buka lagi. Al-Munafikun tadi. Nah, kapan? Sekarang, sebelum mati. Karena kita nggak tahu kapan mati itu, makanya sekarang. Nggak ada yang jamin. Karena, karena kalau enggak kita lakukan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Lalu di antara mereka ada yang menyesal. Siapa itu yang menyesal? Yang nanti-nanti, yang tarsok, entar sok. Entar dah, entarlah hari Jumat. Entar deh kalau udah di WA sama Ustazah Alia. Entar ya dah, entar. Itulah yang akan mereka menyesal. Dan ketika mereka kemudian tiba-tiba mati, pulang dia ke kampung halamannya, maka dia pulang dalam penuh penyesalan. Dan ketika ketemu dengan Tuhannya, ketika dia pulang, ketemu dengan Tuhannya, dia ngomong apa? Ya Robbi, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan, ya Tuhanku kalau boleh, ya Tuhanku, kalaulah Engkau izinkan menunda sedikit aja. Dikit aja ya Allah tunda waktunya. Dikit aja ya Allah tunda waktu matinya. Kan matinya hari Kamis ya Allah. Boleh enggak hari Jumat aja ya Allah. Dikit aja. Minta sehari ya Allah. Dikit aja ya Allah waktunya. Untuk apa kata Allah? Kenapa mau ditunda sedikit lagi? Kenapa? Emang kamu mau ngapain kata Allah? Kata Allah. Ngapain? Ngapain? Maka katanya, ya aku mau minta waktu yang sedikit ya Allah, mau hidup lagi ya Allah, mundur sedikit, untuk apa? Maka aku dapat bersedekah, fa'asot dako, dan biar aku termasuk orang-orang yang soleh, wa akum minas solihin. Close share screen-nya. Minta waktu dikit sama Allah untuk ngapain Pak Bu? Untuk ngapain? Untuk puasa enggak? Enggak. Untuk sholat tahajud? Enggak. Untuk qobliyah subuh? Enggak. Untuk bayar zakat? Iya, Pak Asot Dako. Aku pengen sedekah ya Allah. Zakat itu bagian dari sedekah, Bapak Ibu. Biar aku bisa termasuk orang-orang yang soleh. Jadi nanti akan ada orang yang mati, pulang kampung dalam kondisi menyesal. Dan minta mengharap kepada Allah, kalau lah boleh ya Allah, dikit aja aku hidup lagi. Bentar aja ya Allah. Sehari aja ya Allah. Ketika ditanya sama Allah, ngapain emang? Kalau dikasih sehari ngapain emang? Mau ngapain? Maka jawabannya, fa'asoddaqo. Aku mau bersedekah ya Allah. Bukan kata dia, aku mau nambah rakaat sholatku. Enggak.
Aku mau umroh lagi ya Allah. Enggak cukup sehari. Aku mau haji lagi ya Allah. Itu mah nunggu setahun. Apa kata dia? Pak Asod, aku mau bersedekah ya Allah. Nah, Bapak Ibu, makanya luar biasa ini. Maka kalau ada di antara Bapak Ibu yang ngerasain, yang istiqomah membersamai Masjid Muslim Billionaire atau membersamai program-program kebaikan, istiqomah membersamai GGS, beristiqomah membersamai Festival Yatim Bahagia, apapun lah program-program kita, istiqomah Bapak Ibu selama ini membersamainya, lantas Bapak Ibu merasakan ada ketenangan dalam hati, ada kelegaan, ada kepuasan yang tidak bisa digambarkan, ada ketenangan yang tidak bisa Ibu ceritakan, tapi cuma bisa Ibu rasakan. Ya, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sedekah itu jalurnya VIP tadi, sesuai judulnya, VIP. Tapi memang kebanyakan kita tuh suka menunda. Bahkan yang lebih kacaunya lagi, banyak di antara umat manusia suka PHP sama Allah. Suka mem-PHP-kan Allah. Kualat. Allah di PHP-in. Kualat loh. Masa sih Ustadz? Bener. Bukan bisa-bisanya saya. Ada dalam Al-Quran. Mau tahu? Mau tahu apa mau tahu banget? Atau udahan? Cukup. Kalau mau tahu, coba di kolom komentar mau tahu. Ada loh. Ada loh manusia yang berani PHP-in Allah. Udah gawat. Ibu PHP-in bapak di rumah, bahaya nggak? Bahaya. Bisa terancam uang belanja ya nggak? Bapak PHP-in ibu, bahaya lagi. Ya kan? Bisa dikasih kopi rasa asin. Bahaya. Nah ini Allah yang di PHP-in. Oke, banyak yang mau tahu. Oke, buka surat At-Taubah. At-Taubah. Nanti akan tahu tuh kenapa kemudian Allah tadi, ayat yang pertama tadi ditaruh di surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun tadi ayat 10 ya. Surat At-Taubah ayat 75. Yuk, buka. Bapak Ibu bisa catat juga ya, nanti baca-baca lagi di rumah, tadabburi lagi sendiri ya kan, biar menjadi menjadi prinsip buat kita. At-Taubah ayat 75. Nanti kita akan bahas 3 ayat, 75, 76, 77. Ayat 75 ya, At-Taubah ayat 75. Oke. Ini dia. Yang pertama, ayat 75 kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man ahadallaha la in ataina min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Wa minhum man ahada yuahidu, berjanji. Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. Berjanji sama Allah, janji. Janji dia sama Allah. Apa janjinya? Lain ataina min fadlihi lanasaddaqanna. Sesungguhnya kalau Allah memberikan karunia-Nya dari sisinya bagi kami, memberikan rizki kami, memberikan harta yang banyak, memberikan waktu, memberikan kesehatan, memberikan ilmu, memberikan kekuasaan, memberikan follower yang banyak, itulah semuanya. Kalaulah lain ataina, kalaulah seandainya Allah beri min fadlihi dari sisinya kepada kami karunia yang begitu banyak, harta, tahta, bukan wanita ya, kekuasaan, apalagi followers, pengikut, dan seterusnya lah, ketenaran. Apa kata mereka? Kalau Allah lakukan itu, lanasot dakon. Niscaya kami akan bersedekah. Lanasot dakon. Lihat di situ. Ada lam di situ. Ada lam, lanasot dakona. Itu artinya apa? Kalau di dalam bahasa kitanya, beneran. Kalau lu kasih gua duit, beneran deh. Gua bagi sebagian, bener deh. Gitulah kira-kira. Kayak janjinya itu sungguh-sungguh gitu. Lamnya itu lam penguatan. Lam tasdik dalam bahasa Arab itu ada lam untuk menguatkan. Sungguh-sungguh gitu. Kalau dalam bahasa kita itu beneran deh, beneran. Yakin dah sama gua, beneran. Serius ini. Gitulah kira-kira. Jadi kayak ada orang-orang kata Allah yang ngomong ke Allah tuh begitu. Kami janji ya Allah, kalau Engkau beri kami rezeki, kalau Engkau beri kami kesehatan, kau beri kami waktu, kau beri kami ilmu, kau beri kami kekuasaan ya Allah, beneran deh, beneran. Sedekah kami bagi ya Allah, bener dah. Gitulah kira-kira ini memahami ayat ini. Nah,
Oke? Ada nggak yang begitu? Close share screen-nya dulu. Ada nggak yang begitu doa sama Allah? Ya Allah, kalau bisnisku ini sukses ya Allah. 20% ya Allah, ku bagi ke Ustadz Beben. Ya Allah, kalau tender nih menang ya Allah, 10% ya Allah untuk Ustadz Beben. Ya Allah, kalau anakku besok selesai ujian ya Allah, sedekah aku ya Allah. Pokoknya gerakan gizi santri bulan ini ya Allah 10 santri dari aku ya Allah gizinya. Ada enggak yang begitu? Ya Allah, kalau Engkau kasih aku sehat, kalau sukses operasiku ini ya Allah, nyembelih kambing aku ya Allah, ku rendang, ku makan sendirian. Oh jangan. Gitu. Ada, ya kan? Nggak sadar loh, kita tuh sering loh janji sama Allah. Sering janji sama Allah. Kayak yang di ayat ini tadi, janji sama Allah. Nah, masalahnya ketika diiyain sama Allah janjinya gimana? Nah, coba buka lagi surat 76. Ayat 76. Itu kan ayat 75-nya. Ayat 76-nya coba. Ya Allah, kalau rumahku lunas ya Allah, kalau rumahku kejual ya Allah, nanti hasil penjualannya itu sekian persen ku kasih ke masjid. Banyak yang begitu. Saya pernah tuh ada yang begitu datang ke saya. Nah, ayat ke-76-nya apa? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Bakhil, bukan bahlil ya, bakhil. Kalau bahlil mah buah yang paling manis. Buah lil, nah iya benar. Kalau ini bakhilu bihi. Watawallau wahum mu'ridun. Kata Allah apa? Maka ketika kemudian aku beri, maka ketika kemudian Allah memberikan kepada mereka karunia-Nya, Allah kasih mereka harta, Allah kasih mereka sehat, Allah kasih mereka kekuasaan, Allah kasih mereka waktu, Allah kasih mereka followers, Allah kasih mereka kekuasaan dan seterusnya. Apa yang terjadi? Bakhilu, bakhil. Mereka menjadi kikir. Bakhilu. Dan gak cukup kikir doang. Watawallau. Watawallau. Apa itu watawallau? Berpaling. Berpaling itu gimana? Gini loh. Nah gitu tuh. Itu tuh. Watawallau. Udahlah pelit. Buang muka lagi. Oke, close share screen-nya. Ingat ya, ini bukan kata saya. Ini udah ada Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ayo, saya tuh pernah didatangin sosok Ustadz, doakanlah Ustadz. Apa tuh? Saya tuh lagi jual ruko. Oh, Masya Allah. Berapa dijual? Ya, pasarannya 1 eman Ustadz, 1 miliaran lebih kurang. Oh gitu, saya mau jual. Oh ya, terus bantulah doa Ustadz. Nanti, mulai tuh. Wah, mulai tuh. Masuk nih. Masuk nih, At-Taubah ayat 75. Nanti. Hmm. Nanti Ustaz, kalau terjual itu ruko, aku mau wakaf. Aku mau wakaf sekian persen dari hasil penjualannya untuk bangun masjid. Ke Masjid Muslim Bilioner. Kan masjidnya belum selesai Ustaz. Aku pengen. Aku pengen Ustaz ikut. Tapi Ustaz belum ada duit. Bantulah aku doa Ustaz. Biar bisa aku ikut wakaf. Udah Masya Allah. Saya doakanlah. Terbangunlah saya 2:30 malam ya kan. Terngiang-ngianglah kata-kata ibu nih. Oh doalah saya, ya Allah bantu dia, ya Allah lunaskan rukonya, ya Allah datangkan pembeli yang baik. Datangkan pembeli yang nggak nego-nego ya Allah. Dealkan langsung sesuai yang dia inginkan ya Allah. Karena dia mau berwakaf. Eh, hari berganti hari. Bulan berganti bulan. Terdengar kabar. Rukonya sudah terjual. Tahu dari mana Ustadz Bebenda terjual? Lah, dia tidak tahu, dia tidak sadar kalau dia update WA status. Saya tunggu punya tunggu, hari demi hari, bulan demi bulan. Tak ada datang wakaf. Hah? Tidak ada datang. Tidak ada datang beliin kopi buat saya segelas lah. Tidak ada datang.
Mana yang tadinya katanya mau wakaf tuh? Katanya kalau udah terjual mau wakaf. Mana? Teringatlah saya. Oh iya ya. At-Taubah ayat 75 dan 76. Bakhilu wa tawallau. Siapa itu Ustadz Beben? Apa itu Masjid Muslim Bilioner? Ah, hati-hati. Kalau saya di PHP, paling saya sedihnya sebulan. Tapi kalau Allah yang di PHP, nanti ketika kita pulang, ya Allah balik, ya Allah bentar aja ya Allah balik ke dunia. Apa kata Allah? Balik, balik. Nggak ada, habis. Nggak ada perpanjangan waktu. Habis waktu. Hmm, kalau UBW, langsung lupa UBW. Iya, langsung lupa, Bu. Aduh ya Allah. Saya tunggu, punya tunggu ya kan. Salah saya juga ngarep ya kan. Cuman saya juga pengen masjid selesai kan. Saya sungguh-sungguh betul lah mendoakannya tuh. Hah? Bangun dari tidur, oh iya ada satu orang yang saya mau doakan. Ya Allah, please ya Allah, bantu dia ya Allah. Mewakaf dia nih. Bakhilu wa tawallau. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Yang diceritakan Allah ini siapa? Sifat kita manusia. Bukan sifat orang lain. Bukan sifat kambing, enggak. Sifat kita manusia. Sifat kita manusia. Kita semua di sini termasuk saya apalagi berpotensi melakukan itu. Berpotensi kemudian melakukan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 75 dan ayat 76 ini. Nah, kita lihat ayat 77-nya apa. Dikit lagi ya, 5 menit lagi. Ayat 77-nya apa? Jadi nanti dicatat ya, At-Taubah ayat 75, 76 dan 77. Nah, ini yang kita takutkan. Fa'aqobahum nifaqon. Aduh. Fa'aqobahum nifaqom fi kulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hatinya. Sampai kapan kemunafikan itu Allah tanamkan? Sampai pada waktu mereka pulang. Yalqauna, iltaqo yaltaqi. Iltaqo yaltaqi itu apa? Bertemu. Kalau pulang kampung itu kan bertemu kan? Nah, bertemu. Pada saat nanti mereka bertemu dengan Allah. Karena mereka sudah PHP-in Allah. Dan mereka sudah banyak bohongnya. Itulah ciri-ciri orang munafik. Maka nanti tadi nyambungkan ke surat Munafikun ayat 10. Maka nanti di surat Al-Munafikun ayat 10 tadi apa? Mereka ketika pulang, mereka minta waktu ya Allah, minta waktu ya Allah, balik ya Allah, nggak aku PHP-in lagi ya Allah. Enggak ya Allah. Aku mau menunaikan apa yang kujanjikan ya Allah. Kata Allah apa? Habis waktumu, selesai. Nyambung tuh. Itulah kenapa kemudian di surat Al-Munafikun ayat 10. Kenapa ditaruh Allah di surat Al-Munafikun? Karena memang kemunafikanlah yang Allah tanamkan kemudian di hati mereka yang berbuat seperti di ayat 75 dan di ayat 76 tadi. Oke, close saya screen-nya. Maka Bapak Ibu semuanya, mahal kan punya temen, punya WA group, mahal nggak punya CS yang selalu mengingatkan kita? Mahal Pak Bu, mahal. Karena kalau nggak, kita bisa berpotensi nifak. Apa itu? Sifat munafik. Di mana letak munafik itu Pak Bu? Fidarkil aspal minan nar. Tahu aspal nggak Bu? Tahu aspal? Tahu ya? Yang di jalan tuh loh. Yang warna hitam tuh. Aspal namanya. Nah, munafik tuh, itu kan aspal. Aspal tuh di mana Bu? Di atas apa di bawah? Di bawah, diinjek-injek kan. Aspal, aspal. Nah, munafik itu kata Allah, fidarkil aspal minan nar. Di bawah aspal dari neraka itu. Jadi ini aspal yang di lindas mobil tuh yang kita lewatin tiap hari itu. Nah, munafik itu di bawahnya lagi. Darkil asfali minan nar. Disitulah tempatnya munafik tuh. Jadi Bapak Ibu kalau nanti kita pulang kampung masa kayak gitu tempat kita? Nauzubillah. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Enggak lah. Maka biar kemudian kita pulang kampung nanti enggak
nggak ditaruh sama Allah di kamarnya, di kamar darkil aspal minan nar, tapi kita pengen pi jannatil firdaus, amin amin ya rabbal alamin, maka mari kita semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan, bersedekahlah kita, bukan hanya dengan sedekah harta, tenaga, waktu, pikiran, jaringan, kekuasaan, anything, apapun yang Allah kasih pada kita sedekahkan. Dan terus kita bersamai program-program yang ada di Masjid Muslim Bilioner ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, keistiqomahan yang kita upayakan, hubungan yang kita jalin, hubungan yang watawaso bil haq watawaso bis sabr, hubungan yang saling mengingatkan, mudah-mudahan inilah yang menjaga kita jauh dari sifat munafik dan jauh kemudian kita dari golongan-golongan orang yang pulang nanti ke kampung halaman kita dalam kondisi menyesal. Justru kita pengen mudah-mudahan Allah ridhoi kita pulang dalam kondisi tenang, ya ayyuhalladzina ya ayat nafsul mutmainnah, orang jiwa-jiwa yang tenang pulang ke hariban Allah dalam kondisi happy, senang gembira berjumpa dengan Allah yang ditempatkan kita kemudian di tempat terbaik di surga Firdaus ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup dari saya, titipan dari Teh Hananda tadi, Bapak Ibu semuanya, di kajian kali ini terakhir saya pengen mengingatkan ya, bulan ini kita masih ada terus gerakan gizi santri ya. Ayo jangan kalah kita dengan MBG ya. Kalau MBG baru 1 tahun terakhir, nah kalau gerakan gizi santri kan sudah 5 tahun ya. Nanti bulan Agustus ini, enggak deh, udah 5 tahun karena gerakan gizi santri itu 6 bulan sebelum ada Masjid Muslim Bilioner udah kita laksanakan waktu itu. Ya jadi eh, udah 5 tahun ya, udah 5 tahun gerakan gizi santri ini Bapak Ibu semuanya, dan ini Masya Allah ini luar biasa ya, karena doa-doa kalau lah Bapak Ibu minta doa sama saya, ya Allah saya nih banyak dosanya, ya kan, banyak dosanya. Tapi Bapak Ibu kebayang nggak kalau yang mendoakan nih wajah-wajah ini nih yang ada di poster nih, ya, anak-anak yatim, ya, anak-anak yang mulia yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, mereka yang bahkan belum berdosa, ya, tapi jam 3 malam mereka udah bangun, mereka udah berdoa, mereka udah sholat tahajud, mereka udah murojaah, dan kebiasaannya semua pondok-pondok santri yatim penghafal Quran yang kita bina di bawah naungan program gerakan gizi santri, ada lebih kurang 20-an pondok selama ini, itu mereka punya sebuah kebiasaan. Apa itu kebiasaannya? Sebelum ustadz-ustadznya itu sebelum kemudian murojaah, itu semua santrinya berdoa. Siapa yang mereka doakan? Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, bukan saya. Bapak Ibu semuanya yang mereka doakan. Sebelum mereka makan, mereka juga berdoa sama. Apa yang mereka doakan? Bapak Ibu semuanya. Sebelum mereka sholat, mereka semuanya. Itu salah satu kebiasaan. Maka mari jangan sampai kita kemudian tidak termasuk kepada bagian yang orang yang mereka doakan itu. Terus kita bersama ya Bapak Ibu semuanya, gerakan gizi santri ini, ya insya Allah ini terus kita bisa istiqomahkan, dan ini udah banyak bantu sekali, udah banyak bantu mereka, udah banyak anak-anak yang akhirnya tidak putus sekolah, akhirnya mereka terus bisa melanjutkan pendidikan, akhirnya mereka terus bisa dalam lingkungan-lingkungan baik, ya, terus kemudian bisa mempelajari Al-Quran, terus tumbuh menjadi generasi yang kita siapkan untuk menjadi penerus kita di masa depan. Asbab apa? Salah satunya asbab konsistensi dari program kita, program gerakan gizi santri. Karena itu membantu sekali para ustadznya untuk kemudian membiayai mereka. Karena mereka ini semua tidak ada yang ber-SPP, Bapak Ibu. Ya kebayang ya. Nggak ada yang ber-SPP. Saya itu suka kadang malu kalau ketemu dengan ustadz-ustadz pengasuhnya. Kenapa? Karena begitu ikhlasnya mereka. Ya, nggak ada yang ber-SPP itu. Ada 40 santrinya, ada yang 50, ada yang 60 santrinya di situ. Semuanya gratis. Dari mana kemudian biaya hidupnya? Kalau ustadznya dipanggil untuk khutbah Jumat atau dipanggil untuk ngisi kajian majelis taklim, itu biasanya ustadz-ustadznya dikasih apa? Dikasih apa nih? Dikasih amplop kan ya. Nah, isi amplopnya itu untuk siapa? Itulah untuk menghidupi santri-santri itu. Masya Allah. Masya Allah. Maka dengan adanya gerakan gizi santri ini, itu kemudian bisa membantu dan sangat-sangat membantu mereka. Saya udah banyak dapatkan testimoni, tiba-tiba di WA sama ustadznya, Ustadz makasih ya, Alhamdulillah kami bisa kemudian memperbaiki kamar anak-anak yang bocor gara-gara gizi santri. Saya bilang, apa hubungannya? Orang kami ngantar daging, nggak ngantar duit. Iya, gara-gara gerakan gizi santri, kami nggak pusing lagi mikirin dapur selama sebulan. Maka biaya yang selama ini, budget duit yang selama ini harusnya belanja, kami tabung Ustadz untuk bisa benerin
Bener apa? Benerin kamar anak-anak yang bocor. Begitulah kebaikan itu bergulir, Bapak Ibu. Begitulah kebaikan itu bergulir. Dan Bapak Ibu, demi Allah saya sampaikan, ketika Ustadz itu memperbaiki kamar anak-anaknya, saya tuh kalau udah ngomongin santri yatim tuh suka tiba-tiba melo, tar ya. Karena, aduh, saya tuh kalau ngeliat mereka, kita harus rawat anak-anak ini, Bapak Ibu. Kita harus jaga mereka, kita harus, nah, Bapak Ibu kebayang nggak sih? Kalaulah kemudian Ustadz-Ustadz itu nyerah, coba deh, coba bayangin ya. Ini saya serius. Kalaulah Ustadz-Ustadz di pondok-pondok gerakan gizi santri itu nyerah, Pak Bu. Mereka nyerah, udahlah, aku capek, kata dia. Karena SPP nggak ada. Yang ada jadi beban hidup dia. Belum lagi anak dia. Belum lagi urusan pribadinya. Kalau lah, bayangkan Bapak Ibu, sekarang ada sekitar yang terdata di kita sekitar 1000-an, anggaplah 1200-an sekarang, santri yatim dan penghafal Quran. Kalau lah kemudian semua ustadz-ustadz di pondok itu nyerah, terus ditutup sama dia pondoknya. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, kemana 1200 itu akan pulang? Di mana 1200 santri itu akan tidur? Dan siapa yang akan ngasuh mereka? Dan bagaimana nasib mereka? Tegakah kita kemudian mereka akan mengisi jalanan? Sanggupkah kita kemudian membayangkan mereka akan muncul di lampu merah-lampu merah? Maka Bapak Ibu semuanya, demi Allah saya sampaikan. Bahkan gerakan gizi santri yang hari ini kita lakukan itu belum ada apa-apanya dibanding pengorbanan para ustadz itu. Kita hadir cuma sekali dalam sebulan, datang nganterin paket. Mereka Bapak Ibu 30 hari dalam sebulan, 7 jam dalam 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu membersamai anak-anak itu dengan segala tingkah lakunya. Maka Bapak Ibu, mari kita istiqomahkan, ya Allah, luar biasa. Dan ketika kemudian dengan gerakan gizi santri ini, ada ustadz yang kemudian bisa menghemat budget dapur, terus dialihkan menjadi memperbaiki kamar santri, jadi nggak bocor lagi kamar-kamar anak-anak itu. Kebayang nggak? Selama anak-anak itu tidak lagi kena bocor hujan, selama itulah kemudian ngalir pahala ke Bapak Ibu semuanya. Padahal Bapak Ibu cuma ngirimin apa? Ngirimin daging. Begitulah kebaikan itu bergulir. Begitulah kebaikan itu bergulir, menggulung seperti gulungan bola salju Bapak Ibu semuanya. Maka itulah kenapa saya selalu semangat membersamai gerakan-gerakan program-program kita. Kenapa? Karena program-program kita saya udah melihat apa ya, efek multi efeknya gitu. Multiplier efeknya gitu. Kita cuma ngantar gizi, berefek ke nambah kamar, bisa memperbaiki kamar, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sama kayak pasar bahagia. Kita cuma ngasih pasar bahagia ke jamaah. Tapi jamaah kemudian ada yang bisa benerin genteng dapurnya, ada yang bisa lunasin tunggakan SPP anaknya, ada yang bahkan bisa menyicil hutangnya ke rentenir. Padahal kita cuma ngasih ngasih sayur pasar bahagia ke jamaah-jamaah masjid muslim. Pas saya tanya, dah kan saya cuma ngasih sayur Pak Bu Ibu. Iya kan, sayur dapat dari Masjid Muslim Bilioner. Sehingga kemudian belanja saya pekan ini nggak perlu saya keluarkan lagi. Karena tempe udah dapat, cabai udah dapat, bawang udah dapat, beras udah dapat, minyak udah dapat. Lah saya nggak belanja lagi ayah beben. Nah uang belanja tuh saya simpan untuk lunasin SPP anak saya. Masya Allah. Udah sekian tahun nunggak. Untuk mencicil utang saya ke rentenir dan saya nggak mau lagi ngutang ke rentenir. Dan ketika ditanya, kenapa selama ini ngutang ke rentenir? Untuk beli beras. Nah, ketika hari ini dapat beras dari masjid, mereka nggak perlu lagi ngutang ke rentenir. Kebayang nggak Bapak Ibu? Multiplier efeknya. Betapa kemudian kebaikan itu begitu menjamur. Bisa menjamur Bapak Ibu kebaikan itu. Dan itu asbab siapa? Asbab kita semua. Kitalah wasilahnya. Dan itulah yang nanti akan kita bawa pulang kampung dalam kondisi tersenyum dan rindu pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan pengen cerita-cerita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau kita ceritakan dengan Rasul nanti Bapak Ibu. Cerita dalam kondisi bangga kita dengan Rasul dan Rasul pun menatap kita dengan penuh kebanggaan untuk udah menjadi umatnya. Maka Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita,
Allah teguhkan niat kita, Allah istiqomahkan kita, Allah jaga kita senantiasa dalam kebaikan, dalam lingkungan-lingkungan yang baik, sampai nanti kita di kondisi husnul khotimah, dan Allah bangunkan, Allah bangkitkan nanti dalam kondisi baik, dan ditempatkan di tempat terbaik insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik itu udah pasti datang dari Allah. Yang salah, salah sebut, salah ucap itu mah udah pasti datang dari saya, Pak Bu. Hamba yang lemah, hamba yang doif. Mohon ampun saya kepada Allah. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Ambil yang baiknya, buang jauh-jauh yang buruknya. Dan saya berpesan untuk kita semua, jangan bosan jadi orang baik. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu wabarakatuh. Bin yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Baik, sebelum dilanjut ke agenda selanjutnya, kita buka terlebih dahulu sesi tanya jawab. Jadi untuk Ayah Bunda Abang Angka yang ingin ditanyakan, ada yang ditanyakan silahkan boleh dinyalakan kameranya atau boleh juga disampaikan lewat kolom chat di bawah ya. Silakan boleh Bunda Abang Angka yang masih ada Mas, pertanyaan yang ada ditanyakan, pertanyaan yang tanya berhubungan dengan kajian pada pagi hari ini boleh disampaikan dengan dinyalakan kameranya dan juga boleh disampaikan lewat kolom chat di bawah. Baik, tanya tafadhol Ustaz. Bunda Abang Angka. Tanya Ustaz. Silakan Ibu, silakan. Siapa Aku duluan ya. Ustaz? Oh, eh, Ibu Ira nanti setelah Ibu ini ya. Siap. Ibu Ya. siapa tadi? Mana Ibu yang pertama tadi, Ibu Guali ya nama tadi? Bu Guali. Oh ya, mana Bu? Ah ya, monggo. Nanti habis ini Ibu Ira ya. Tafadhol gimana Bu? Aku dulu ya. Siap, siap Ibu. Ibu dulu. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, mohon maaf tadi agak telat masuk. Ya, pas saya masuk tadi bahas tentang itu sedekah ya. Ya Ibu. Tentang berinfak atau bersedekah. Bagaimana pertanyaan saya? Bagaimana kalau misalnya ketika kita bersedekah itu, lalu misalnya ada yang melihat kita, terus komen itu ria, itu Oke. apaan. Bagaimana kalau menghadapi seperti itu? Oke. Kemudian kalau misalnya sedekah subuhnya, sedekah subuh kan biasa telat. Biasa nanti selesai sholat baru sedekah Ya. waktu subuhnya selesai. Tapi saya begini Ustaz, kumpulnya di rumah. Nanti kapanlah bertemu atau kapanlah ke masjid baru di bawah. Kadang mohon maaf, jarang ke masjid Ya. Muslim Billionaire. Ya. Iya, cuman berapa kali saja, hanya karena saya tinggalnya di kampung, jadi kecuali saya ke kota. Ya, ya. Jadi sebelum ke sana biasa itu macam tadi jangan sampai karena tidak ditahu waktu. Jadi kadang saya bawa di masjid saja di dekat rumah atau kadang itu saya berikan kepada siapalah. Tapi itu tadi bagaimana sikap kita kalau misalnya ada komen-komen seperti itu sama kita. Oke. Makasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masih satu lagi Ustaz. Boleh, boleh. Masalah tadi nazar. Misalnya kalau nanti aku begini, aku akan begini. Masalah nazar tadi. Kalau terlaksana gimana? Misalnya begitu didapat, langsung dilaksanakan beberapa. Misalnya nanti dapatnya hari ini, laksanakannya misalnya nanti 3 hari kemudian. Dosa ya selama itu, selahnya itu. Ya, oke, siap, Bu. Oke Bu, siap. Baik. Makasih Ustaz. Masya Allah, sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, yang pertama tadi, bagaimana menanggapi dengan kalau kita berbuat baik, bersedekah lah dalam konteksnya ini bersedekah, lantas ada orang yang nyinyir gitu, wah ria lu, ria, gitu ya. Bapak Ibu semuanya,
Kalau ada orang yang nggak jadi sedekah karena takut ria, sejatinya dia sedang ria. Begitulah konsepnya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau ada orang nih yang berhenti, nggak jadi berbuat baik, nggak jadi sedekah, nggak jadi bantu orang, nggak jadi apapun lah. Cuman gara-gara apa? Ah, ntar gue dibilang ria soalnya. Maka saat itulah dia sedang ria sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, Pak, kita itu diganjar oleh Allah itu berdasarkan niat kita. Innamal a'malu binniat. Bukan berdasarkan apa yang nampak sama orang lain, bukan. Tapi berdasarkan apa yang ada dalam hati kita, karena disitulah transaksi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Bapak Ibu, mau dibilang, lah saya kurang ria apa kalau begitu? Lah saya mah postingannya ajakan sedekah. Kalau lagi saya videoin, wah ria banget dong berarti. No. Bapak Ibu, ini perkara kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu sama sekali. Spesial. Ini adalah hubungan spesial. Antara siapa? Antara kita dengan Allah. Jadi yang perlu Ibu pastikan, Bapak Ibu pastikan adalah apa yang ada dalam hati Bapak Ibu. Kalau memang dalam hatinya udah firm, udah confirm, udah fix, udah final bahwa dalam hati Bapak Ibu, ya gue mau bantu karena Allah. Udah selesai. Mau dikata orang ria kek, mau dia kata orang pamer kek, mau dikata orang apa kek, nggak usah pedulikan. Karena ingat, Allah mengganjar kita atas apa yang ada dalam niat dalam hati kita, bukan atas apa yang terlihat oleh orang lain, Bapak Ibu. Gitu ya. Karena kalau begitu, apa kabar dengan Abu Bakar? Ketika kemudian Rasulullah SAW, siapa yang kita mau perang Tabuk nih? Lantas kemudian Abu Bakar di hadapan semua orang dan didengar semua orang. Termasuk kaum munafikun waktu itu mendengar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku memberikan semua hartaku untukmu. Lantas Rasul bertanya, lantas Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk anak istriku. Didengar semua orang. Ria dong. Enggak. Karena urusan itu urusan eksklusif, spesial antara kita hamba Allah dengan Allah sebagai Tuhannya. Gitu ya Bu ya. Nah gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi, gimana kemudian tentang sedekah subuh? Saya nggak setiap hari ke masjid, tapi saya niatkan, saya masukkan ke celengan gitu ya. Saya niatkan nanti kalau udah terkumpul, and then kemudian baru dikasih. Nggak apa-apa, insya Allah. Tadi innamal a'malu binniyat. Tinggal paling kalau saya tuh saya kasih wasiat ke anak istri saya. Nanti kalau ayah mati, ini tabungan, ini celengan sedekah ya. Jadi kalau saya mati, keburu mati, tolong celengannya ini kasih ke masjid. Nah, gitulah kira-kira. Nah, nggak apa-apa, itu mah teknis, Bu. Dan yang terakhir, ketika nazar ya, nazar udah tercapai nazarnya nih, tapi kemudian mau membayar nazarnya misalkan 3 hari ke depan atau seminggu lagi. Nah, seminggu ini berdosa dong Ustadz. Enggak. Ingat, konsepnya begini. Konsep niat, Allah sudah memberikan pahala ketika kita baru berniat untuk berbuat baik. Baru niat nih, aku mau bantu GGS bulan ini. Baru niat, itu udah Allah kasih pahala atas niatnya. Ketika kemudian kita realisasikan niat baik kita, maka Allah kasih 10 pahala kebaikan. Karena kita realisasikan niat baik kita. Tapi beda dengan niat buruk. Ketika kita punya niat buruk, Allah belum kasih dosa. Kapan Allah kasih dosa? Ketika kita merealisasikan niat buruk kita. Coba, kurang sayang apa Allah tuh sama kita? Gitu ya. Jadi tadi kita udah niat nih mau bayar nazar. Cuma memang kita butuh waktu 3 hari, 4 hari mungkin atau mungkin seminggu untuk menyiapkannya, untuk mencari duitnya atau apapun lah itu. Nah, maka insya Allah tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah dengan itu. Gitu ya. Yang jangan itu tadi loh. Pelit terus apa? Berpaling. Apa itu nazar? Gitu loh, Bu. Itu namanya berpaling tuh. Berpaling tuh apa? Nggak ada niat sama sekali. Nggak ada niat. Lupa dia, betul-betul blast dia lupa. Bahkan dia ingkari. Hah, enggak, apa itu? Gitu. Itu, orang berpaling itu kan kayak gitu. Nah, itu yang jangan, oke? Nah, gitu Bu Guali ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada lagi Berarti tadi, Bu? Ustaz, Iya, gimana? berarti Ustaz misalnya kalau ada orang yang katakan, itu ria, itu pencitraan, cek aja ya, cek aja. Itu mah Iya. saya. Betul. Iya, cuek aja. Cuek aja, Bu. Iya. Nggak usah Makasih Ustaz. nggak usah Saya diambil kira pusing. kalau saya cuek aja mungkin jangan sampai saya dosa. Enggak. Enggak lah. Kan ada di surat
surat Al-Furqan juga. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang pintar itu, idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang yang orang-orang bodoh yang ngenyek-ngenyek mereka, yang menyindir-nyindir mereka, yang apa ya, yang menghina-hina mereka, yang apa, meledek-ledek mereka, yang wah 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 wah. Apa kata Allah? Qalu salama. Udah tinggalkan. Kalau yang kayak gitu itu tinggalkan gitu. Nah, tinggalkan. Gitu ya. Nah, jadi enggak ada masalah. Makasih. Ya, senyumin Iya. aja. Senyumin aja. Assalamualaikum gitu. Heeh gitu. Gitu aja ya. Makasih Ustaz Sama-sama. ilmunya. Sama-sama Ibu. Tadi Bu Ira, masih ada Bu Ira? Iya, makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, Siap. terkait dengan program yang ada di MB gitu ya. Mm-mm. Begitu banyak program kebaikan yang di-share-kan sama CS gitu. Mm-mm. Itu sangat luar biasa sekali. Mm-mm. Namun untuk mengajak itu ketika kita jadikan status, kita Ya. share di medsos kita gitu kan, Ya. ini dampaknya itu baru kecil gitu ya. Oke. Karena biasanya orang tuh dengarkan dulu paparannya, baru nanti terkonek hatinya, Allah izinkan terkonek hatinya Ya. gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan, Mm-mm. apakah Zoom yang di Silat Otak ini boleh di-share-kan di grup-grup WhatsApp yang saya punya gitu. Ya. Sebelum mereka mengambil keputusan Ya. ngambil peluang amal yang ada di MB gitu. Oke, siap. Yang kedua, saya sangat bersyukur sekali gitu ya dengan adanya MB ini, harapannya Amin. muncul MB-MB yang lain yang Amin. sudah ada di berbagai daerah, baik Amin. itu fisik masjidnya itu sudah ada, namun hanya fisiknya yang mewah gitu, yang megah gitu ya, isinya masih kosong. Sebetulnya santri yatim, santri apa gitu banyak di setiap daerah itu yang butuh Betul. para ustadz atau ustazah ya, yang menggawangi ruh-ruh anak-anak ini agar terbina gitu. Ya, Betul. Ustaz. Makasih Betul. banyak. Masya Allah. Makasih Bu Ira. Masya Allah. Dari Batu Sangkar ya. Wah, dingin nih Batu Sangkar ya. Panas Baik. juga sekarang. Oh gitu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya, yang pertama jawaban dari soal yang pertama, saya pengen ada dua jawaban. Jawaban pertama adalah yang ini, kita pokoknya jangan pernah putus asa dalam menyebarkan kebaikan walaupun kita sadar sebenarnya efeknya masih kecil. Itu dulu ya, jangan sampai putus asa. Itu dulu. Karena sama lah saya juga saya kalau nulis di Facebook itu ya paling berapa sih yang nge-like gitu. Berapa sih yang ini gitu kan, saya nggak seterkenal salah itu siapa gitu kan ya, tapi ya sudah gitu, karena yang penting itu kan satu, hidayah kita itu bukan prioritas kita, itu hak prerogatifnya Allah. Bisa jadi dari satu tulisan kita itu bisa membuat banyak orang tergerak dan seterusnya, kita nggak pernah tahu. Nah yang kedua, boleh nggak silat otak ini disebar ke WA grup? Boleh, nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah, boleh ya. Kajian silat ota yang kita lakukan setiap pagi ini, setiap minggu ini, boleh nggak disebarkan? Sebarkan seluas-luasnya. Bahkan saya juga kadang-kadang di Instagram saya, di Instagram IG story saya, di Facebook saya sebarkan agar semakin banyak yang ikut. Jadi itu boleh sangat boleh. Itu yang pertama. Eh, yang kedua tadi tentang, kalau dua tadi harapannya Bu ya. Nah, mudah-mudahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya kita punya visi kan, Bismillah, berkahi Indonesia dengan masjid Allah. Karena kita pengen tidak hanya di Cinangneng ada Masjid Muslim Billionaire ini, tapi kita pengen ada di seluruh Nusantara. Ya, kita punya cita-cita 918 titik ada Masjid Muslim Billionaire yang jauh bahkan lebih bagus, lebih lebih oke dari apa yang kita lakukan di Bogor gitu. Betul kata Ibu Ira tadi bahwa tidak hanya di Bogor aja ada anak yatim tuh. Banyak. Di Bogor aja Bapak Ibu. 1.200 hari ini kayaknya udah gede. Masih banyak Bapak Ibu. Masih banyak yang belum bisa kita cover. Di kita tuh ada data. Di saya tuh ada data ratusan pondok santri yatim dan penghafal Quran itu baru di Bogor ya. Ada ratusan.
yang kemudian itu tak berbayar, digawangi oleh ustadz-ustadz mukhlisin, orang-orang ikhlas menggawangi anak-anak yatim ini. Dan baru tercover 20-an, masih banyak PR-nya. Makanya saya setiap malam selalu berdoa kepada Allah, apa ya Allah, titipkan pada kami ya Allah kekayaan-Mu. Titipkan kepada kami kekayaan-Mu ya Allah, biar kami sebarkan kekayaan-Mu itu ke hamba-hamba-Mu yang membutuhkan. Gitu. Karena Allah Maha Kaya, gitu kan? Allah Maha Kaya. Itulah kenapa juga saya tuh sangat bawel ke anak-anak santri. Ke CS-CS ini, CS-CS ini sangat-sangat saya baweli Bapak Ibu. CS-CS ini kalau sholatnya nggak tertib, kalau ngajinya nggak tertib, kalau birrul walidainnya nggak tertib, kalau masih banyak nakalnya, saya omelin, saya marah-marahin. Kenapa? Karena saya tahu Allah tidak akan kasih kekayaannya kalau kami belum dinilai oleh Allah orang yang amanah. Kalau kami belum memantaskan diri untuk menerima kekayaan Allah itu. Kalau kekayaan Allah itu ada, sudah ada, tidak perlu diragukan lagi. Yang belum ada itu apa? Kepantasan kita untuk menerima kekayaan itu untuk menjadi saluran rezeki ke banyak orang. Gitulah kira-kira. Makanya saya nggak pernah nggak pernah turunkan standar gitu. Bapak Ibu bisa tanya, coba curhat-curhatan nanti sama CS ini. Segalak apa emang Ustadz Beben sama kalian? Nah, biar mereka cerita. Galak saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu ini transaksinya dengan Allah masalahnya. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Bahkan Allah tahu apa fi sudurina, apa yang ada dalam hati kita. Makanya saya selalu strict ke mereka. Makanya kan saya bilang level atau standar CS di Masjid Muslim Billionaire itu standarnya harus standar ustazah. Harus ngerti Quran, harus oke dengan bacaan Qurannya, oke ibadahnya, oke ilmunya. Makanya mereka setiap pagi Bapak Ibu, sepanjang pekan, CS-CS kita nih, setiap pagi itu ada halakohnya. Jam 8 sampai jam 9, setiap hari selama Senin sampai Jumat. Selama 5 hari. Ada itu, dan ada ujiannya. Dan sebentar lagi mereka kayaknya mau ujian akhir. Ya, betul ya? Kapan kalian ujian? Kapan Septi? 7. Tanggal 15, Ustaz. Tanggal 15 ada ujiannya mereka Bapak Ibu. Ada ujiannya mereka. Nanti ujian apa itu? Ujian fikih, ujian tauhid, ujian bahasa Arab, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita harus terus memantaskan diri di hadapan apa? Bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Agar Allah kemudian percaya sama kita. Dan Allah menganggap, menilai kita pantas, dan Allah kemudian memberikan kepercayaan yang lebih, sehingga kemudian makin banyak anak yatim yang bisa kita asuh, makin banyak pondok-pondok yang bisa kita ladeni, makin banyak umat yang bisa kita berikan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Begitulah kira-kira Bapak Ibu. Ya, begitu kira-kira. Jadi betul saya sepakat dengan Ibu Ira, dan amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ijabah dan Allah pantaskan kita semuanya untuk mewujudkan itu semua. Ada beberapa pertanyaan dari dari chat, coba saya jawab dulu yang dari chat ya. Sebentar, saya aja yang bacakan. Oke. Di sini ada pertanyaan tadi, apakah kami bayar zakat mal setiap bulan? Apakah zakat mal itu bisa disalurkan ke ke MMB untuk support program-program MMB? Sangat bisa. Sangat bisa ya, sangat bisa salurkan, nanti report seperti biasa di report oleh CS kita gitu ya. Sangat-sangat bisa ya. Terus ada pertanyaan lagi, Ustadz maaf mau bertanya, bagaimana hukumnya kali ya kalau suami tidak kasih uang belanja tiap hari, dan setiap hari uang belanja uang saya sendiri, tapi tiap bulan kasih uang buat bayar rumah, itu gimana Ustadz? Termasuk orang pelit atau gimana Ustadz? Karena saya merasa suami saya orang pelit, mohon pencerahannya. Lah, hati saya merasa diabaikan. Aduh, gimana ini? Kenapa Ibu mau menikah dulu sama Bapak kalau begitu? Karena dulu belum terindikasi Ustadz kalau dia pelit gitu. Allah ya Rabb. Oke, yang pertama, suami punya kewajiban. Kewajiban memberikan nafkah. Nafkah itu apa? Everything, apapun, semuanya. Hajat hidup istri, itu tanggung jawab suami. Bukan cuma bayarin rumah. Maka kemudian yang pertama, buat para suami, kalau ini tidak ditunaikan, ini nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah SWT. Ya kan? Dan ingat ya, apa hukumnya? Misalkan nih, ada suami,
Saya nggak nyebut nama lah, biar nggak jadi doa. Ada si A, seorang suami. Terus dia kemudian pelit, bukan pelit, tidak menafkahi istrinya. Nah, pertanyaan ibu kan tadi, apakah suami ini kategorinya pelit? Enggak, dia bukan kategori pelit itu. Karena pelit itu terlalu mudah, terlalu ringan julukan pelit untuk dia. Tapi kategorinya apa? Kategorinya ingkar ini. Di atas pelit, ingkar ini. Karena menafkahi istri itu kewajiban. Kewajiban. Jadi gini loh, apakah kemudian ketika saya menafkahi istri saya, menafkahi Bunda Ruri, semua kebutuhan Bunda Ruri saya penuhi, apakah dibilang saya orangnya dermawan? Lah kagak lah. Emang udah kewajiban saya. Kagak ada keren-kerennya juga itu. Keren banget ya Ustadz Beben, semua kebutuhan istrinya terpenuhi. Lah, apa kerennya? Emang kewajiban dia itu mah. Biasa aja itu. Lah, makanya kemudian itu suami nggak pelit itu. Di atas pelit, ingkar. Ingkar. Mengingkari kewajibannya. Begitu. Nah, lantas gimana Ustadz? Ya doakan, nasihati. Jangan ibu yang nasihati, karena berantem nanti jadinya. Terus siapa Ustadz? Pakai orang ketiga kalau udah begitu. Siapa orang ketiganya Ustadz? Kalau prinsip pertama saya dalam suami istri, orang ketiga yang pertama itu adalah silang. Silang itu gimana? Contoh, misalkan saya ada salah, maka istri saya itu saya suruh ngadukan saya, itu ke orang tua saya, jangan ke orang tua dia. Jadi kalau saya ada salah ini, maka Bunda Ruri pasti ngadunya ke mama saya. Habislah saya. Gitu. Karena kalau Bunda Ruri ngadu ke mamanya, nggak akan objektif. Begitu juga dengan saya. Kalau Bunda Ruri ada salah, maka saya akan ngadu ke mamanya, bukan ke mama saya. Silang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sudah. Orang yang dituakan di antara kita, di hubungan kita. Orang yang dituakan di hubungan kita. Bukan orang yang dituakan di komplek kita ya. Karena dituakan di komplek kita, belum tentu dituakan di hubungan kita. Orang yang dituakan di hubungan kita itu maksudnya apa? Siapa yang saya anggap tua, siapa yang dianggap sama istri saya juga tua, yang dituakan oleh kami berdua. Gitu. Yang kemudian kami mau dengerin omongannya, gitulah kira-kira. Nah, jadi belum tentu ustadz. Karena bisa jadi ustadznya juga nggak dipercaya sama bapak ibu gitu loh. Jadi siapa yang dituakan di hubungan kita? Nah, jadi pakai orang ketiga. Jangan apa namanya? Jangan ibu yang nasihatin bapak, jangan. Berantem nanti ujungnya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Tirulah Asiyah, istrinya Firaun. Apa yang dilakukan Asiyah? Asiyah tidak pernah bosan mendoakan. Doakan. Doakan. Ya kan? Doakan biar lembut hatinya. Doakan biar Allah kemudian beri hidayah dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ya. Begitu Bu, mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah berikan solusi terbaik, dan mudah-mudahan ibu Allah kuatkan hatinya, dan ibu kemudian Allah kuatkan istiqomah, Allah lapangkan dadanya, Allah luaskan kesabarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Kalau ada lagi nanti silakan mungkin CS nanti capture ke saya biar saya jawab pakai voice note. Nanti saya share di share sama CS ke grup. Takutnya nanti Bapak Ibu ada yang di sini ada agenda, dan ini udah jam 7 soalnya ya. Takutnya tukang sayur udah manggil-manggil depan komplek kan gitu. Bahaya nanti ya kalau kehabisan begitu. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan diberi Allah keberkahan dalam hidupnya sampai kemudian nanti kita berkumpul lagi di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.